Assalamualaikum sahabat Nusantara. Selama ini kita menyimpan suatu pertanyaan yang rumit yang sepertinya tak pernah ada jawabannya, yaitu mengapa saat tawaf orang-orang mengelilingi Ka'bah dengan cara berputar berlawanan arah jarum jam dari kanan ke kiri berkeliling 360 derajat. Namun rahasia dahsyat selama ribuan tahun yang tersembunyi itu kini akhirnya terbongkar. Pasca Yesus dibunuh dalam tanda kutip, yaitu yang berarti bahwa Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tak berkehendak diam. Dia memilih koordinat baru agar ada seorang manusia untuk melanjutkan agama Ibrahim. Dan 571 tahun kemudian Allah memilih koordinat baru, yaitu pada 21 derajat 25 menit 21,05 detik lintang utara dan pada 39 derajat 49 menit 34,31 detik bujur timur. Di manakah itu? Ternyata koordinat baru itu berada di sini, Ka'bah, Mekah. Namun sebuah pertanyaan menyeruak dalam benak kita, mengapa orang-orang ini mengelilingi Ka'bah dengan cara berputar berlawanan arah jarum jam dari kanan ke kiri, seraya menggemakan miracle voice atau suara yang menggentarkan hati tanpa henti. Kami penuhi dan kami laksanakan panggilan-Mu, wahai Tuhan, tiada sekutu bagimu. Dan selama ribuan tahun kita tak pernah tahu rahasia ini, tapi di era atom ini pada akhirnya terungkap. Saatnya kita membongkar sebuah rahasia besar. Ini adalah eksak fisika. Dalam dunia fisika modern dikenal sebagai kaidah tangan kanan pada hukum Lorentz. Temuan besar itu adalah jika sebuah konduktor elektrik berputar 360 derajat berlawanan arah jarum jam mengelilingi sebuah sumbu stator magnetik, maka akan timbul energi gelombang elektromagnetik ke arah atas. Besaran gaya Lorentz dirumuskan sebagai berikut. Sahabat, karena hukum Lorentz itu pula superkonduktor magnetik yang digerakkan pada turbin mesin jet yang berputar berlawanan arah jarum jam dengan kecepatan tinggi, maka menghasilkan energi dorong yang dahsyat ke arah atas. Itulah mengapa pesawat Boeing terbesar dengan bobot lebih dari 40.000 kg atau 420 tons mampu terbang. Begitu pula hukum Lorentz diterapkan pada sistem arena balap dunia. Pada sirkuit balap, sistem putaran lap pasti berlawanan arah jarum jam. Jika bertentangan dengan hukum Lorentz, maka semua sistem atau ekipmen tidak akan berfungsi. Hal itu akan mengakibatkan terjadinya efek sentrifugal atau crash. Masih belum cukup untuk pembuktian ilmiah ini. Mari kita coba untuk menangkap sinyal-sinyal hukum Lorentz ini pada alam di sekeliling kita. Kita coba pergi ke sebuah kebun, barangkali kita bisa temukan gaya Lorentz di sana. Dan ternyata pada seluruh jenis tanaman rambat yang tumbuh seperti umbi rambat, ternyata ia merambat melingkar dengan berlawanan arah jarum jam. Lihat, yang ini adalah tanaman jenis umbi-umbian. Ia merambat melingkar sesuai dengan hukum Lorentz, jadi dari arah kanan ke kiri. Namun ada hal yang unik, ternyata ada tanaman umbi yang bergerak melingkar searah jarum jam, dan ternyata ini adalah tanaman umbi gadung yang beracun. Ada apa ini? Oh, kita tahu jawabannya, yaitu jika jenis tanaman rambat yang bergerak sesuai hukum Lorentz, maka tanamannya menghasilkan buah yang tidak beracun atau bisa dikonsumsi dengan aman. Tetapi bagaimana umbi gadung yang melingkar melawan hukum Lorentz ini? Kita tahu jawabannya, yaitu umbi gadung ini beracun, yang jika dimakan begitu saja maka bisa mengakibatkan kematian.
Pertanyaan lainnya adalah, benarkah hukum Lorentz ini yang menemukan pertama kalinya adalah Hendrik Anton Lorentz? Mari kita lihat jawabannya. Wahai sahabat, ternyata hukum Lorentz telah diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW sejak 1441 tahun yang lalu. Berikut ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan hukum Lorentz. Dalam kitab-kitab tafsir untuk Quran Surat Al-Baqarah ayat 125 dan Al-Hajj 26-29 diterangkan bahwa arti tawaf adalah berputar 360 derajat mengelilingi Ka'bah 7 kali, di mana posisi Ka'bah berada pada kiri badan jamaah, diawali dan diakhiri sejajar dan searah dengan Hajar Aswad. Karena posisi Ka'bah berada pada kiri jamaah, maka orang yang berputar mengelilingi Ka'bah adalah berlawanan arah dengan jarum jam. Ka'bah berada di sebelah kiri orang tawaf dan tidak boleh lewat di atas sadrawan atau pondasi Ka'bah dan dalam Hijr Ismail, karena sadrawan dan Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah. Hal ini mendasari sabda Nabi Muhammad SAW melalui riwayat Jabir radhiyallahu an, yaitu tatkala Rasulullah SAW tiba di Mekah, masuk ke masjid, lalu beliau mendatangi Hajar Aswad, lalu untuk salam, kemudian berjalan di sebelah kanannya, lalu berlari-lari kecil 3 putaran dan berjalan biasa 4 kali putaran. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ayat dan hadis lainnya yang berkaitan dengan nilai-nilai dan hukum Lorentz sebagai berikut. Dalam Quran Surat Al-Waqiah ayat 8 dan 9 disebutkan, adapun golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu, dan adapun golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Kemudian dari hadis, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW menyukai mendahulukan bagian kanan dalam segala hal seperti bersuci, bersisir, dan memakai sandal. Hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, tangan kanan Rasulullah SAW digunakan untuk bersuci dan makan, sedangkan tangan kiri beliau dipergunakan untuk buang air dan segala hal yang kotor. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih. Hukum Lorentz pun telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika membaca ayat-ayat Al-Quran, pasti dari arah kanan ke kiri berlawanan arah jarum jam. Ternyata Tuhan pun telah memilih kalamnya agar cara membaca dan menulis ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan hukum Lorentz pula. Wahai sahabat damai, kini telah terungkap semua bahwa segala hal tentang kehidupan ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ditetapkan sistem operatingnya, yaitu untuk hal-hal dengan output positif, maka semuanya bergerak menurut gaya Lorentz. Sedang untuk output yang negatif, semuanya berjalan dengan anti gaya Lorentz. Sahabat, betapa dahsyatnya energi gelombang listrik dari stator Ka'bah ini. Energi dahsyat gaya Lorentz telah timbul dari jutaan manusia yang berkeliling 360 derajat ini berupa gelombang elektromagnetik yang mengarah ke atas pada frekuensi ether cahaya yang tak terhitung besarannya. Dan energi dahsyat itu melesat kilat membelah langit tinggi menuju zat yang maha tinggi, menghantarkan energi gelombang doa yang langsung online ke pusat receiver Sang Maha Perkasa, mentransfer balik energi positif, kekuatan dan kesehatan jasmani rohani, menjadikan segala hajat dan permintaan terkabulkan. Ini adalah agama ilmiah yang berputar 360 derajat berlawanan arah jarum jam, bersama putaran dinamis alam semesta jagat raya,
bersama putaran planet dan tata surya, bersama edar galaksi nan luas raya. Inilah agama Muhammad, inilah agama Yesus dan para rasul terdahulu, adalah agama Abraham, agama yang satu sejak dahulu kala, dan Tuhan menamakannya Muslimin. Wa sama kumul muslimin min qablu, adalah golongannya orang-orang yang beribadah dengan menyembah sujud, dan Yesus pun bersujud. Adalah golongan orang-orang yang berserah diri dan golongan umat manusia yang beroleh kemenangan di planet akhirat. Salamun alaikum bima sabartum. Subhanallah walhamdulillah, innallaha ghafurur rahim. Subhanallah walhamdulillah, innallaha ghafurur rahim. Ku takut atas laknatmu, ku takut dengan siksamu. Bila kau tak mengampuniku, niscaya aku kan hidup. Ku bersimpu padamu, pertaubat